Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Galih Aditya Purboyo. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah materi dari mata pelajaran IPA dengan KD 3.7 dalam tema 5 subtema 2 di kelas 5. Nah, lebih tepatnya kita akan membahas tentang apa itu metamorfosis. Nah, sebelumnya pernah ada nggak sih yang penasaran apakah manusia itu bisa berubah? Look at this dude. Ada yang pernah berpikir Look at this dude. yang dimaksud berubah itu bukan berubah secara Look at penampilan this ya, tapi dude. perubahan bentuk tubuh. Entah itu Look at this dude. mungkin ada yang pernah berpikir punya sayap supaya kita bisa terbang gitu. Nah, hal-hal ini juga sebenarnya mungkin saja bisa terjadi asalkan manusia mengalami suatu proses yang namanya metamorfosis. Nah, itu metamorfosis kita akan bahas setelah ini. Yang pertama, metamorfosis. Metamorfosis adalah rangkaian penahapan yang dilalui oleh suatu makhluk hidup. Dalam hal ini kita tekankan di hewan ya, metamorfosis pada hewan. Jadi dilalui oleh suatu makhluk hidup mulai dari masa remaja, dewasa sampai terjadinya spora atau biji atau telur yang dibuahi lagi. Dalam secara mudah kita bisa katakan bahwa metamorfosis adalah siklus hidup hewan. Dari mereka bertelur, telur itu menetas, kemudian menjadi seekor bayi hewan, terus bayi hewan tumbuh dewasa. Nah, hewan yang dewasa ini akhirnya bertelur lagi, kemudian telurnya menetas lagi menjadi bayi hewan lagi, bayi hewan tumbuh dewasa, dan seperti itu seterusnya. Tapi terkadang di dunia ini banyak sekali hewan yang berubah saat pertumbuhannya. Contohnya, misal ada hewan yang pada saat bayi itu berbentuk ulat, tapi ketika sudah dewasa mereka malah menjadi seekor kupu-kupu. Itu ada di dunia ini. Nah, kita akan membahas itu dalam materi metamorfosis. Yang perlu ditekankan bahwa metamorfosis itu terjadi pada sekitar 65% spesies hewan di dunia ini mengalami metamorfosis. Kebanyakan dari mereka adalah dari kalangan serangga. Jadi pelakunya banyakkan serangga, walaupun ada juga hewan-hewan lain yang juga mengalami metamorfosis seperti itu. Nah, metamorfosis sendiri ada dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda. Seperti yang Pak Gali jelaskan tadi di awal, bahwa metamorfosis terkadang ada hewan yang saat bayi dan saat dewasa itu bentuknya sangat-sangat berbeda. Nah, nanti kita akan bahas ya. Yang kedua, jenis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau yang ini itu tidak mengalami suatu proses pupa dan larva. Apa itu pupa dan larva? Nanti kita juga akan bahas. Intinya pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan saat bayi dan saat dewasanya itu sangat mirip. Jadi tidak terlalu berbeda jauh. Perbedaan yang paling ketara pada hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah mungkin ukuran tubuhnya. Tapi untuk bentuk lainnya benar-benar sangat mirip. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dari di sini akan dibahas dari kalangan serangga dulu ya. Yang pertama itu ada hewan kupu-kupu. Kupu-kupu mungkin kalau yang pernah dengar lagunya masih hafal, ada telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu. Nah, itu lagunya itu adalah sebuah metamorfosis yang dialami oleh kupu-kupu. Kupu-kupu dimulai dari telur, lalu telur itu menetas menjadi larva. Larva adalah bayi hewan eh, saat kecil ya bayinya. Nah, kupu-kupu ini saat kecil itu berbentuk ulat. Jadi kalau kita sering lihat ulat yang ada di dedaunan itu
dewasanya nanti bisa saja mereka menjadi seekor kupu-kupu. Jadi setelah telur menetas, mereka menjadi ulat, disebut larva ya, bayi hewan. Setelah menjadi ulat ini, ada suatu waktu mereka akan berdiam diri tidur di dalam kepompong. Mereka merubah tubuh mereka menjadi sebuah kepompong yang cukup keras. Nah, mereka tidur di dalamnya. Setelah tidur, setelah menunggu beberapa waktu, itu mereka akan keluar dari kepompong itu dan berubah bentuk menjadi bentuk yang lebih indah, lebih sempurna. Dalam hal ini, untuk hewan kupu-kupu, mereka akan menjadi seekor kupu-kupu. Sama halnya dengan hewan lain, contoh kedua adalah nyamuk. Nah, kalau nyamuk awalnya dari telur, jadi nyamuk bertelur, biasanya nyamuk suka sekali bertelur di air. Nah, yang suka melihat jentik nyamuk di air itu artinya banyak banyak nyamuk di rumahnya. Jadi telur telur nyamuk akan disimpan di tempat yang basah seperti kolam dan lain-lain. Lalu mereka akan berubah menjadi jentik nyamuk atau larva nyamuk, bayi kecilnya nyamuk yang suka oget-oget atau apa ya, bergerak sendiri di dalam air, itu larva nyamuk. Setelah itu mereka larva ini akan berubah menjadi pupa atau kepompongnya kupu-kupu maaf, kepompongnya nyamuk. Setelah menjadi kepompongnya nyamuk, mereka akan tidur di dalamnya sambil merubah bentuk tubuh mereka menjadi nyamuk dewasa. Itu perubahan metamorfosis nyamuk. Hewan lain seperti kumbang dan lalat juga mengalami metamorfosis yang serupa seperti kupu-kupu dan nyamuk. Seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, tapi untuk karena masalah waktu kita bahas 4 hewan itu dulu. Nah, kita lanjutkan dulu memperdalam masalah eh, metamorfosis sempurna. Nah, ada salah satu hewan, contohnya di sini kita contohkan adalah kumbang. Kumbang itu berasal dari seekor ulat. Seekor ulat. Nah, dalam metamorfosis sempurna, setiap tahapnya itu memiliki peran masing-masing. Contohnya ketika kumbang masih berupa seekor ulat. Ulat ini berfungsi atau berperan untuk makan sebanyak-banyaknya. Jadi hewan-hewan yang bermetamorfosis sempurna ini ketika masih bayi mereka akan makan sebanyak-banyaknya sampai tubuh mereka gemuk. Tujuannya buat apa? Karena mereka nantinya akan tertidur di dalam pompong dalam waktu yang lama, maka mereka butuh asupan makanan sama seperti yang umat Islam lakukan. Misalnya adik-adik ini menganut ajaran Islam, ketika kita puasa itu kita sahur makan yang banyak karena nanti siangnya kita akan menahan lapar seperti itu. Jadi prinsipnya masih sama. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini akan makan sebanyak-banyaknya ketika bayi. Jadi ketika mereka ada di dalam kepompong, mereka bisa menahan diri untuk tidak makan sampai mereka berubah menjadi hewan yang dewasa atau bentuk yang baru. Nah, kumbang ini dimulai dari ulat, lalu juga berubah menjadi kepompong, setelah itu baru menjadi kumbang dewasa, seperti yang sering kita lihat di pohon-pohon mungkin. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk yang unik dari metamorfosis sempurna. Kepompong. Kepompong ini mungkin juga sering dilihat di pohon-pohon ya, karena kebanyakan hewan ketika mereka mau merubah diri menjadi kepompong, mereka memilih tempat yang agak tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika mereka tertidur di dalam, mereka merasa aman, tidak dimangsa oleh predator atau hewan-hewan lain yang jahat, yang mau jahat kepada mereka. Nah, mereka memilih menggantungkan diri di ranting-ranting pohon. Kepompong ini tergantung jenis hewannya. Ada hewan yang menjadi kepompong selama 2 minggu, 1 bulan, tergantung jenis hewannya masing-masing, sampai mereka bisa keluar dari kepompong dengan bentuk yang baru. Nah, kita lanjutkan. Ini bentuk kepompong. Ketika seekor kupu-kupu keluar dari kepompong, sudah waktunya keluar, mereka akan memekarkan sayapnya, merobek bagian luar kepompong dan akhirnya keluar sebagai
kupu-kupu. Padahal sebelum mereka menjadi seekor kupu-kupu, ingat apa awalnya tadi, pada saat bayi mereka berbentuk ulat. Dan setelah melewati fase kepompong, mereka tidur dalam kepompong, ketika keluar mereka sudah memiliki sayap baru untuk bisa terbang seperti itu. Itu metamorfosis sempurna. Kali ini kita akan bahas tentang metamorfosis yang tidak sempurna. Apa sih metamorfosis yang tidak sempurna? Di awal kita sudah bahas bahwa metamorfosis yang tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak mengalami fase pupa dan larva. Nah, tapi kalau dalam metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami fase nimfa. Apa itu nimfa? Apa bedanya dengan larva? Kalau larva adalah bayi hewan yang nanti ketika dewasanya bentuknya sangat berbeda. Sementara nimfa adalah bayi hewan yang ketika dewasanya bentuknya masih mirip. Nah, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini contohnya satu, jangkrik. Mungkin sering lihat juga ya, jangkrik ini dimulai dari telur. Telurnya menetas menjadi nimfa, lalu dari nimfa ini bertumbuhlah dia menjadi dewasa, jangkrik dewasa. Bentuk jangkrik dewasa dengan bentuk nimfanya, bayinya, itu mirip, hanya berbeda di ukuran badannya saja. Hewan selanjutnya yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Nah, belalang ini juga hanya melewati fase nimfa saja. Dari telur, telurnya menetas menjadi nimfa, bertumbuh lebih dewasa, tubuhnya lebih besar. Setelah sudah dewasa, sudah mencapai belalang dewasa, kemudian belalang betina bertelur lagi. Setelah itu telurnya menetas lagi menjadi nimfa dan terus seterusnya seperti itu. Nah, itu adalah fase metamorfosis yang tidak sempurna. Mungkin terlihat sangat mudah. Wah, itu makanya manusia dari kecil tumbuh dewasa. Yang berbeda hanya ukuran tubuhnya saja. Nah, ada perbedaan pertumbuhan manusia dengan pertumbuhan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dalam metamorfosis tidak sempurna, setiap hewan dalam beberapa waktu sekali mereka akan mengalami suatu fase. Nah, hewan-hewan ini akan mengalami suatu fase yang namanya molting atau pergantian kulit, lebih mudahnya seperti itu ya. Nah, mereka akan berganti kulit menjadi merubahnya menjadi kulit yang baru. Jadi kulit yang lama mereka lepaskan, mereka keluar dari kulit yang lama, disobek kulit yang lama, lalu mereka muncul dengan kulit yang baru, yang lebih segar seperti itu. Tapi masalahnya ketika mereka keluar dari kulit yang lama, kulit barunya itu biasanya masih sangat lunak, masih sangat mudah tergores. Nah, makanya hewan-hewan yang baru berganti kulit ini untuk awal-awal waktunya mereka akan bersembunyi supaya mereka tidak dimangsa oleh predator, karena dalam keadaan ini mereka benar-benar dalam kondisi yang sangat lemah, makanya mereka bersembunyi dulu supaya mereka aman. Nah, setelah beberapa waktu kulitnya ini akan mengeras sendiri sampai mereka bisa mengerjakan hal-hal yang normal lagi, jadi kembali ke kehidupan normal lagi setelah kulitnya mengeras seperti itu. Nah, apakah manusia mengalami molting? Tidak. Manusia hanya bertumbuh seperti biasa, sementara hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, beberapa waktu sekali mereka harus molting atau mengganti kulitnya seperti itu. Setelah penjelasan tadi, apakah sudah memahami apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Nah, kalau untuk metamorfosis sempurna itu pasti melewati fase larva dan pupa. Kenapa? Karena larva dan pupa ini adalah yang menentukan apakah metamorfosisnya akan membawa mereka menuju metamorfosis sempurna atau tidak. Jadi larva itu bayi kecilnya, tapi pupa adalah proses di mana si bayi kecil tadi berubah menjadi hewan baru setelah keluar dari pupa atau kepompong. Yang kedua, bentuk dewasa sangat berbeda dengan bentuk yang muda atau bayinya. Itu metamorfosis sempurna. Sementara metamorfosis tidak sempurna itu hanya melewati fase nimfa atau bayi kecil yang nantinya akan bertumbuh
yang bentuknya juga tidak berubah dari fase nimfanya. Yang kedua, bentuk dewasa mirip dengan bentuk muda seperti yang dijelaskan tadi ya. Kita lanjutkan. Apakah ada hewan-hewan selain hewan serangga yang tadi dijelaskan yang mengalami metamorfosis? Ada. Banyakan juga dari kalangan hewan-hewan air. Contohnya yang pertama adalah katak atau kodok. Dua hewan ini beda ya, katak dan kodok. Nah, katak dan kodok ini mengalami fase metamorfosis yang mirip karena mereka sebelumnya terlahir dari sebuah telur yang menetas, kemudian menjadi berudu atau kita kenal juga dengan kecebong. Ya, kecebong ini bernafas dengan insang, sama seperti ikan gitu. Dan mereka tidak memiliki kaki, mereka hanya memiliki ekor, di mana ekor ini membantu mereka untuk berenang di dalam air. Nah, si kecebong ini ketika masih menjadi kecebong, mereka hanya memakan sisa-sisa tumbuhan yang masuk ke dalam air. Mereka makan itu. Nah, kemudian saat dewasa mereka akan tumbuh menjadi katak. Dimulai dari tumbuhnya kaki dan tangan, lalu hilangnya ekor mereka. Nah, di dalam video ditampilkan bahwa empat kakinya tumbuh, kemudian ekor mereka mulai mengecil dan akhirnya menghilang. Ketika mereka sudah menjadi katak, dengan ditandai hilangnya ekor mereka, mereka tidak lagi bernafas dengan insang. Mereka justru akan bernafas dengan paru-paru. Makanya mereka bisa hidup di darat juga. Ketika mereka sudah bisa hidup di darat, yang tadinya mereka pada saat kecebong itu hanya makan tumbuhan atau kita sebut juga dengan hewan herbivora, pada saat dewasa mereka akan mulai memakan daging. Mereka akan berubah menjadi hewan karnivora, penyuka daging. Nah, di sini ada yang suka daging juga seperti katak. Nah, kalau katak ini biasanya memakan serangga-serangga kecil yang lewat di depannya. Mereka bisa menangkapnya dengan lidah mereka yang cukup panjang seperti itu. Apakah mereka memakan tumbuhan lagi? Sudah tidak sayangnya. Ketika mereka sudah menjadi amfibi, sudah tumbuh kaki, menjadi katak dan bisa hidup di darat, mereka lebih suka memakan daging atau hewan lain seperti itu. Terus hewan selain katak apa lagi? Ada lagi berasal dari hewan air lagi, yaitu salamander. Ada yang pernah dengar namanya salamander? Nah, salamander ini bisa disebut juga sebagai ikan berkaki. Jadi ikan hidup di air tapi memiliki kaki. Metamorfisnya mirip sekali dengan katak. Perbedaannya adalah kalau katak saat dewasa sudah tumbuh kaki, mereka bisa hidup di darat. Sementara salamander itu tidak bisa hidup di darat. Kenapa? Karena mereka masih tetap bernafas dengan insang, tidak bernafas dengan paru-paru seperti itu. Nah, makanya mereka hanya bisa hidup di air. Mereka eh, cenderung hewan yang jarang keluar. Jadi kita mungkin jarang lihat. Tapi kalau misalnya mau lihat, bisa nanti ke rawa-rawa banyak sekali salamander di sana seperti itu. Nah, hewan terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah belut. Belut itu mengalami 4 fase atau 4 waktu metamorfosis dari dia telur menjadi larva, kemudian sampai dia dewasa. Bentuknya mungkin masih agak mirip, bentuknya lentur, tapi ada sedikit perbedaan. Karena banyak orang juga mengatakan bahwa larva dari belut ini adalah larva paling cantik di antara seluruh hewan yang ada di dunia. Nah, dalam video ini kalian bisa lihat bahwa larvanya belut itu berbentuk sangat pipih seperti plastik yang sedang mengambang di air. Nah, mungkin agak sedikit berbeda dengan belut yang dewasa di mana mereka lebih mirip seperti ular ya. Tapi kalau kita lihat larvanya itu seperti plastik bening. Jadi tubuh mereka itu sangat bening. Ini larvanya belut seperti itu. Kemudian ketika mereka tumbuh dewasa, badan mereka akan mulai menggelembung, mulai berisi, dan akhirnya
muncul warna sehingga mereka sudah tidak bening lagi seperti itu. Itu proses metamorfosisnya cukup panjang, bisa memakan sampai lebih dari 2 bulan seperti itu. Dari penjelasan-penjelasan tadi apa yang kita bisa dapatkan? Kesimpulannya, beberapa jenis hewan memang secara ilmiah harus mengalami proses metamorfosis yang cukup panjang, dimulai dari telur, terus mereka menjadi bayi, ada yang menjadi kepompong, ya. Ketika larva terus menjadi kepompong, baru menjadi hewan yang indah sempurna, menjadi bentuk yang lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun ada hewan-hewan juga yang tidak mengalami fase pupa atau kepompong, sehingga saat mereka dewasa, mereka menjadi bentuk yang hampir sama dengan bentuk mereka kecil, tapi mereka beberapa waktu sekali mereka tetap harus melakukan yang namanya molting, keluar dari kulit lamanya, mengganti kulit lamanya dengan kulit yang baru. Nah, dari situ kita bisa mengambil pesan bahwa sebagai manusia, kita bisa ambil hikmahnya bahwa untuk menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik, semuanya butuh proses. Seperti hewan-hewan tadi, ketika seekor kupu-kupu ingin memiliki sayap, mereka berangkat dari seekor ulat kecil yang mungkin banyak dari kita juga yang merasa jijik sama ulat itu. Tapi ulat itu terus bersabar menjadi sebuah kepompong, tidur di dalamnya dengan berharap mereka akan keluar sebagai kupu-kupu yang cantik, yang bisa indah di mata kita semua. Nah, kita juga bisa menjadi seperti itu. Kita berubah menjadi lebih baik melalui proses yang mungkin panjang, melelahkan, dan mungkin membuat kita tidak sabar. Tapi percayalah, ketika kita bisa melewati proses itu, kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Jadi tidak salah kalau kita juga bisa belajar dari hewan yang bermetamorfosis ya. Demikian dari Pak Gali. Kalau ada salah-salah kata Pak Gali mohon maaf. Demikian Pak Gali tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.